Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita diperkenankan kembali oleh Allah untuk mempelajari ayat-ayatnya, dan kita masih melanjutkan bahasan kita surat Al-Maidah sekarang pada ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir." Yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasara mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaanlah Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Ya. Ayat ini dibuka dengan perkataan Yahudi dan Nasara. Ya. Mereka mengatakan pengakuan mereka, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah kekasih-kekasih Allah, adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Sini Yahudi berkata dan Nasara, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek, kami, ya, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Apa maksud anak-anak Allah? Para Allah mengatakan anak Allah maksudnya kami adalah al-muqarrabun, yaitu yang didekatkan kepada Allah. Ini pendapat pertama. Mereka menggunakan istilah anak, maksudnya kami didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau maksudnya adalah al-khassah. Al-khassah yaitu orang-orang khusus yang disebut dengan Asya, Isa dan Asya Musa, ya. Asya Uzair. Ini bisa dilihat dijelaskan oleh Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani. Jadi kata mereka maksudnya anak-anak Allah yaitu kami pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa yang dianggap anak oleh mereka. Yahudi berkata, ini Nasara, kami pengikut Uzair. Uzair yang dianggap anak Allah. Sama, yang dianggap anak Allah. Oleh karenanya mereka tatkala mereka adalah pengikut Nabi Isa, maka mereka anggap diri mereka juga pengikut anak tersebut, sehingga mereka menisbahkan mereka adalah anak-anak Allah. Sama, Yahudi juga mengatakan kami anak-anak Allah adalah karena mereka pengikut Uzair. Ya. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Ini pengakuan. Ini namanya dakwah, pengakuan mereka, ya. Pengakuan. Allah suruh bantah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "falima yu'adzibukum bidzunubikum." Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Lantas kalau kalian adalah kekasih Allah, kenapa Allah menyiksa kalian
kalian karena dosa-dosa kalian. Dosa-dosa kalian. Karena apa? Kekasih tidak mungkin menyakiti kekasihnya. Karena kita punya kaidah kekasih tidak akan menyakiti kekasihnya. Ini kaidah. Ya. Kalau Allah mencintai kalian, harusnya Allah tidak menyakiti kalian. Kalau Allah mencintai kalian, harusnya Allah tidak menyiksa kalian. Harusnya Allah tidak mengazab kalian. Ini jawaban yang sederhana ya. Tapi bantahan telak kepada mereka. Mereka diazab Yahudi atau Bani Israel. Ya, terutama Yahudi ya. Bani Israel termasuk juga Nasara. Mereka diazab sesudahnya dan sebelumnya. Sebelumnya nenek moyang mereka diazab di dunia menjadi monyet dan babi-babi. Monyet dan babi-babi. Ya. Kata Allah, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Wa ja'ala minhumul qiradatal khanazir. Ya. Allah jadikan di antara mereka monyet-monyet dan babi-babi. Ya, dan mereka tahu akan hal tersebut dan itu termaktub dalam buku-buku mereka bahwasanya nenek moyang mereka berubah jadi monyet dan babi-babi. Kalau Allah cinta kepada mereka, mereka adalah seperti dikatakan adalah suku yang terpilih, suku yang bahkan dalam kitab Talmud mereka mengatakan ruh mereka tercipta dari ruh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengadab kekasih-kekasihnya? Menunjukkan tidak, berarti mereka bukan kekasih Allah. Ya. Yang kedua, mereka sendiri mengaku sesudahnya di masa depan di akhirat mereka mengaku bahwasanya mereka akan diazab, mengaku hanya diazab beberapa hari. Ya, dengan hari yang berbilang. Diazab dalam jumlah hari yang berbilang. Ada yang mengatakan mereka, ya kita mungkin diazab oleh Allah paling cuma 40 hari atau sekian karena kami dulu pernah menyembah sapi, maka kami akan diazab sesuai dengan jumlah hari kami menyembah sapi. Dan ini mereka mengakui. Wa qalu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Ya. Qul afattakhadhtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mereka berkata, kami hanya diazab di neraka cuma beberapa hari saja. Katakanlah wahai Muhammad, apa kalian mengambil janji dengan Allah dan Allah tidak akan menyisi janjinya? Apakah ada janji Allah bilang hanya mengazab kalian beberapa hari? Mereka ngakui mereka akan diazab. Ya. Dalam ayat yang lain, dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Ya. Ya, kata mereka lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Kata mereka kami hanya diazab cuma beberapa hari. Nah, kalian sudah tahu kalian pernah diazab. Jadi monyet babi-babi. Kalian juga ngaku bakalan akan diazab di neraka. Lantas kalian kenapa mengaku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah pengakuan omong kosong ya, kontradiktif, tidak mungkin. Jadi kontradiktif antara pengakuan dengan kenyataan. Bagaimana kalian ngaku dicintai Allah, ternyata kalian pernah diazab dan akan diazab ya. Makanya Allah membantah setelah itu ya. Saya ulangi, kontradiktif antara pengakuan dan kenyataan. Dan kenyataan. Propaganda tidak cocok dengan kenyataan. Makanya setelah itu Allah mengatakan, bal antum basyarun mimman khalaq. Bal antum basyarun mimman khalaq. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Lillahi mulku samawati wal ardi wa bainahuma wa ilaihil masir. Ya. Akan tapi kata Allah bal, artinya ini akan tetapi. Kalian itu
Basyarun mimman khalaq, seperti manusia-manusia yang lain. Seperti halnya manusia yang lain yang Allah ciptakan. Ya. Ada yang Allah maafkan dan ada yang Allah azab, terserah Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah memaafkan yang Allah kehendaki, ampuni yang Allah kehendaki. Allah menyiksa yang Allah kehendaki, mengadab yang Allah kehendaki. Kalian sama, tidak ada bedanya dengan suku-suku yang lain. Suku Arab, suku Indonesia, suku Jawa, enggak ada bedanya semuanya. Sama, kalian manusia sebagaimana yang lain, berlaku pada kalian peraturan-peraturan manusia. Yang berbuat baik Allah akan ampuni, yang berbuat dosa bisa Allah ampuni, bisa Allah azab. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma, ya, wa ilaihil masir. Bagi Allah adalah kerajaan langit dan bumi, terserah Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Kalian jangan ngaku-ngaku sembarangan, ya. Wa ilaihil masir, dan kepadanya tempat kembali. Dan ini bantahan Allah kepada mereka yang mengaku bahwasanya mereka kekasih Allah dan anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Tolong dihapus. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 19, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli. Wahai ahlul kitab, telah datang kepada kalian rasul kami yang menjelaskan kepada kalian ala fatratin minar rusuli, di mana rasul tersebut yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada masa kekosongan para rasul, ya, pada masa terputusnya pengiriman para rasul, pengutusan para rasul. Antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Buat apa antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir? Faqad ja'akum basyirun wa nadhir, agar kalian tidak berkata di kemudian hari, tidak datang kepada kami seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir, sungguhnya telah datang kepada kalian pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab. Ya ahlal kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Faqad ja'akum basyir wa nadhir. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Baik, ini ayat 19, kata Allah, perhatikan, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Wahai ahlul kitab. Di sini Allah memberi nasihat kembali. Allah kembali memberikan nasihat. Allah memberikan mau'izah, nasihat setelah Allah membantah mereka dalam ayat-ayat sebelumnya. Setelah Allah membongkar, ya, kesalahan-kesalahan mereka. Ya, karena sebelumnya kesalahan-kesalahan mereka pada ayat-ayat sebelumnya. Tentang kesedihan mereka, tentang mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kali ini Allah lagi memberi nasihat kepada mereka, ya ahlal kitab. Kata para ulama, ya ahlal kitab di sini ini panggilan penghormatan, artinya panggilan sopan, ya, untuk mengingatkan mereka bahwasanya mereka ahlul kitab. Mereka pernah dimuliakan oleh Allah dengan diberikan Alkitab, tapi mereka menyimpang. Hendaknya mereka kembali kepada ajaran-ajaran Alkitab yang sungguhnya. Jangan mereka sembunyikan, jangan mereka takwilkan, tafsirkan sembarangan. Jadi memang dipanggil sesuai dengan dengan mereka berhak mendapatkan panggilan tersebut. Kata para ulama, di antara fungsinya agar mereka kembali kepada sifat yang telah Allah berikan kepada mereka. Ahlul kitab. Mereka tidak sama dengan kaum musyrikin. Mereka tidak sama dengan kaum-kaum yang lain. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, wahai orang-orang yang pernah dimuliakan oleh Allah, diberikan Alkitab, Taurat dan Injil. Ya, kembalilah kepada ajaran kalian yang benar, ya. Ya ahlul kitab. Qad ja'akum rasuluna,
telah datang kepada kalian Rasul kami. Ya. Telah datang kepada kalian Rasul kami. Perhatikan di sini Allah mengatakan Rasul kami, jadi yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah. Ketika Rasul yang di mana di sini Allah mengatakan Rasul kami. Untuk menunjukkan bahwasanya, untuk menunjukkan Muhammad itu hanyalah utusan. Muhammad hanyalah utusan, tidak memiliki ya kekuasaan rububiyah. Rububiyah mengatur alam tidak ada, bukan Tuhan, bukan apa-apa. Hanya sekedar utusan kami. Tidak seperti yang kalian persangkakan tentang Nabi Isa. Ya, tidak seperti keyakinan kalian terhadap Isa dan Uzair, terhadap Uzair dan Isa. Ya. Muhammad Rasul kami, orang mulia, tapi kami utus, kami yang kasih tugas, dia bukan Tuhan. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Qad ja'akum rasuluna." Apa tugasnya? Yubayyinu lakum, menjelaskan kepada kalian. Bagi kalian. Apa yang dijelaskan, ya? Apa yang dijelaskan? Semua yang berkaitan dengan al-matalibul ilahiyah. Kemudian syariat. Ya, untuk menjelaskan masalah akidah dan masalah syariat, ya. Yang kalian perlukan. Akidah, syariat, hukum-hukum yang kalian perlukan dalam kehidupan kalian. Yubayyinu lakum. Rasulullah datang menjelaskan kepada kalian. Kemudian kata Allah, ala fatratim minar rusul. Perhatikan sini, ala fatratim minar rusul. Diutus, Nabi diutus di zaman lagi kekosongan. Nabi SAW diutus di zaman putusnya atau berhentinya pengiriman para rasul. Pengiriman para rasul. Baik, di sini kalimat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari perkataan Allah, kami mengutus rasul tersebut diutus di zaman ala fatratin minar rusul. Di zaman terputusnya para rasul. Sebagai faedah-faedah yaitu pertama bahwasanya Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah perkara yang baru. Bukanlah perkara yang baru. Diutusnya Rasulullah maksudnya. Diutusnya Rasulullah SAW bukanlah perkara yang baru. Karena sebelumnya telah diutus para rasul. Sebelum beliau telah diutus para rasul. Jadi jangan kalian merasa ini aneh. Ya. Telah diutus para rasul. Jadi jangan kalian merasa aneh ya. Jangan kalian merasa aneh. Rasulullah juga adalah di antara para rasul. Kemudian diutus di masa fatrah, di masa kekosongan. Yang menunjukkan ya, kalian ahlul kitab ya, khususnya benar-benar membutuhkan petunjuk, benar-benar menunjukkan hidayah. Benar-benar sedang membutuhkan hidayah karena terlalu lama. Ya, terlalu lama. Baik. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, jarak Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Berapa tahun? Allah alam Nabi Muhammad lahir 571 ya. Kalau tidak salah, saya juga sudah lama tidak baca di Masehi. Kemudian Nabi Isa wafat sekitar 30-an Masehi ya, 30-an Masehi. Berarti jarak sudah sangat jauh ya antara fatrahnya ya, antara wafatnya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW sekitar 540 Masehi. Kurang lebih ini sekitar pendekatan saja. 541 Masehi misalnya. Ini masih kalau dikonversikan ke Hijriyah ya, kurang lebih berapa tuh? Kali
3 kali 5, 15, berarti sekitar 500 ya. 41, 66, sekitar 566 tahun. Sekitar gitu. Jadi sudah ratusan tahun. Apakah ada antara nabi yang diutus antara Nabi Nabi Muhammad SAW ada khilaf? Sebagian ahli tafsir mengatakan ada 3 ya. Arsalna ilaihim dalam surat Yasin itu fa'azazna bi tsalitsin ya. Kami kirim kepada mereka 2 rasul, kami tambahkan lagi yang 3. Katanya ada 3 rasul antara Nabi Nabi Muhammad SAW, tapi enggak ada dalilnya yang tegas. Intinya waktu yang sangat banyak ini, ratusan tahun ya, yang menunjukkan kalian sudah jauh daripada kebenaran. Ini baru kaitannya dengan orang-orang Nasara, ahlul kitab Nasara. Bagaimana lagi dibandingkan dengan Yahudi sebelumnya? Sehingga ratusan tahun ini membutuhkan mereka lagi benar-benar membutuhkan rasul yang memberikan hidayah kepada mereka. Maka saatnya Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Taib. Apa tujuannya? Antaqulu ma ja'ana min basyir wala nadhir. Agar kalian nanti di hari kiamat, di kemudian hari tidak mengatakan, ya Allah, tidak datang kepada kami pemberi peringatan, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. Faqad ja'akum basyir wa nadhir. Padahal telah datang kepada kalian pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi tujuannya ini adalah untuk menegakkan hujjah ya. Menegakkan hujjah kepada ahlul kitab, di antaranya hujjah kepada ahlul kitab agar tidak cari-cari alasan di kemudian hari. Alasan atau uzur di kemudian hari. Mereka mengatakan, ya Allah, belum ada datang memberi kabar gembira, memberi peringatan. Kata Allah, faqad ja'akum, telah datang kepada kalian memberi peringatan, memberi kabar gembira. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa ya. Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa untuk mengutus rasul lagi. Mengutus rasul terakhir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sudah fatrah 500 tahun, kalau dia mengutus rasul yang baru, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tolong dihapus. Tapi kita bacakan ayat berikutnya ya. Ini ayat yang cukup panjang tentang kisah Nabi Musa ya. Dari ayat ke-20 sampai ayat 26. Saya bacakan. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Tatkala Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Tatkala Allah menjadikan di antara kalian ada para nabi, wa ja'alakum muluka, dan Allah menjadikan kalian adalah penguasa-penguasa, raja-raja. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan Allah berikan kepada kalian apa yang tidak pernah Allah berikan kepada manusia sekalian di zaman kalian. Kalian spesial. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam negeri yang disucikan oleh Allah, yang telah Allah catat untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum. Jangan kalian mundur ke belakang, ya, lari. Tatkala jihad, fatanqalibu khasirin, maka kalian akan balik dengan kerugian. Jadi disuruh jihad oleh Musa. Maka kata mereka, qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Mereka berkata, wahai Musa, sungguhnya dalam negeri tersebut, yaitu Palestina, ada kaum-kaum yang jabbar, yaitu yang sombong, yang apa namanya, zalim. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk ke dalam negeri Palestina sampai mereka keluar darinya. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar, kami akan masuk. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an amallahu alaihima. Berkatalah 2 orang dari orang-orang yang takut kepada Allah dan Allah berikan nikmat kepada mereka berdua. Apa kata mereka menasihati kawan-kawannya? Udkhulu alaihimul bab. Masuklah kalian ke dalam pintu kota tersebut. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kalian masuk ke dalam pintu tersebut, kalian akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Apa kata mereka dinasihati oleh 2 orang kawan mereka? Tetap aja mereka ngeyel. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Wahai Musa, kami tidak bakalan masuk dalam kota tersebut selama orang-orang jabbar, orang-orang yang besar-besar, yang sadis-sadis tersebut masih ada dalam Palestina. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau dan Tuhanmu berperang di sana. Inna hahuna qaidun. Kami akan nunggu di sini hasilnya. Ya, kami nunggu, nonton aja. Kalian berperang berdua. Kami enggak. Qala rabbi inni la amliku ila nafsi wa akhi. Maka berkatalah Nabi Musa ketika itu, ya Rabbku, aku tidak bisa menguasai, tidak bisa perintah kecuali diriku, wa akhi, dan saudaraku, ya Harun.
Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Maka berilah keputusan atau perpisahan antara kami dengan orang-orang yang fasik tersebut. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Kata Allah, sungguhnya Palestina tersebut haram bagi kalian, bagi mereka. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Sungguhnya mereka 40 tahun akan terombang-ambing, kebingungan, tersesat di atas muka bumi. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maka janganlah engkau merasa sedih terhadap orang-orang yang fasik ya. Baik, kita lanjutkan tentang ayat ini, tentang kisah. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam bersama para pengikutnya kabur dari kejaran Fir'aun, kemudian sebagaimana kita sering sampaikan, kemudian mereka selamat pada tanggal 10 Muharram, di mana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Setelah itu mereka kemana? Mereka pergi berjalan menuju Palestina, ke kampung halaman mereka yang asalnya. Bukankah asalnya Yahudi atau Bani Israel asalnya dari situ, karena Yakub alaihissalam dulu di situ. Kemudian cerita sebagaimana kita sering ceritakan, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam pergi ke Mesir. Kemudian setelah pergi ke Mesir, kemudian Nabi Yusuf menjadi menteri. Setelah menjadi menteri, dia bawa seluruh Bani Israel ke Mesir. Setelah di Mesir, kemudian mereka hidup dikasih tempat oleh suku Mesir. Kemudian ternyata penguasa berganti. Nabi Yusuf meninggal dunia, penguasa berganti, diganti dengan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun zalim, kemudian memperbudak Bani Israel. Sampai akhirnya beratus-ratus tahun Allah pun mengutus Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini yang berhasil kemudian bawa lari Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam, mereka ingin balik ke kampung mereka. Kemana? Ke Palestina. Ketika sampai di Palestina, disitulah Allah menyuruh mereka untuk berjihad. Ya, Allah menyuruh mereka untuk berjihad melawan orang-orang yang ada dalam kota Palestina. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Musa liqaumihi wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasah. Kita lanjutkan nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ya tatkala Musa berkata ya, dan tatkala Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku. Nabi Musa dengan kata-kata yang lembut, wahai kaumku. Nanti kita lihat bagaimana balasan mereka terhadap Nabi Musa. Wahai kaumku. Kata-kata yang lembut. Nabi Musa ini orangnya kuat, jagoan, tapi sangat lembut, memaaf kepada kaumnya, luar biasa. Ya, kuat, jagoan, kalau mukul orang langsung mati, tapi sangat memaafkan kaumnya ya. Benar-benar seakan-akan dia merasakan bagaimana penderitaan kaumnya selama di Mesir, sehingga Nabi Musa benar-benar sayang kepada kaumnya ya. Wahai kaumku, ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Di antaranya, idz ja'ala fikum anbiya. Ketika Allah jadikan para nabi di antara kalian. Di antara kalian. Wa ja'alakum muluka. Dan Allah jadikan kalian raja ya. Ini muluk dari jamak malik ya.
Al-Malik. Wa atakum bukan wa atahum. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan Allah memberikan kepada kalian apa yang tidak Allah berikan kepada seorang pun dari suku yang lain. Yang tidak Allah berikan kepada seorang pun dari suku-suku yang lain di alam semesta ini. Di dunia ini. Baik. Ini Nabi Musa alaihissalam nyuruh mereka untuk ingat nikmat-nikmat Allah, ya, untuk ingat nikmat-nikmat Allah. Kenapa Nabi Musa menyuruh mereka ingat nikmat-nikmat Allah? Karena mereka mau diperintah untuk berjihad. Mereka yang diperintah untuk berjihad. Nah, kalau seorang sadar akan nikmat yang banyak dari Allah kepadanya, harusnya dia semakin taat. Ya, tidak sama antara orang diberi nikmat sedikit dengan nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak mewajibkan seorang harus lebih banyak bersyukur. Seorang tahu diri kalau dia punya nikmat banyak, dia diberi kesehatan, diberi harta, diberi ketentraman, diberi istri, diberi anak, diberi macam-macam, harusnya dia lebih banyak bersyukur daripada orang-orang yang susah. Karena ini semua adalah menunjukkan bahwasanya nikmat karunia itu mewajibkan syukur, karena setiap nikmat itu ada tanggung jawabnya. Maka Nabi Musa alaihissalam ingatkan tentang nikmat-nikmat. Kenapa diingatkan tentang nikmat-nikmat? Ya, karena mau disuruh jihad. Karena mau disuruh jihad. Maka diingatkan dulu. Kalian tuh dapat nikmat banyak dari Allah. Di antaranya, idz ja'ala fikum anbiya. Allah jadikan para nabi di antara kalian. Banyak nabi, banyak sekali nabi. Ya, banyak nabi. Setiap nabi ada yang meninggal, diganti dengan nabi yang lain. Setiap ada yang meninggal, diganti nabi yang lain. Bahkan dalam satu masa bisa beberapa nabi, dan ini luar biasa, ya. Khusus kaum-kaum yang lain nabinya cuma satu, ini bisa satu masa berapa nabi. Dari Musa, Nabi Harun, ya, bayangkan. Kemudian misalnya Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, satu masa, ya. Artinya banyak nabi di antara kalian. Nabi meninggal, datang lagi nabi yang lain. Terus Allah jadikan para nabi banyak di antara kalian. Tidak terjadi pada suku-suku yang lain. Tidak terjadi pada bangsa-bangsa yang lain. Wa ja'alakum muluka, dan Allah jadikan kalian malik. Malik ini apa? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya? Apakah ada dua tafsiran? Gampangannya gini. Ya. Allah jadikan wa ja'alakum, yaitu artinya ini fi'il madhi. Fi'il madhi artinya Allah past, ya. Past tense. Jadi Allah telah menjadikan kalian raja-raja. Atau wa ja'alakum, ini meskipun fi'il madhi tetapi maknanya mudhari'. Ini bisa dalam istilah bahasa Arab pas, tapi untuk menunjukkan future, untuk masa depan, ya. Kenapa di masa depan diungkapkan dengan fi'il madhi? Karena saking pastinya. Ini dalam kaidah Islam demikian. Beberapa Allah mengungkapkan masa depan, dan ini banyak dalam ayat-ayat. Allah mengungkapkan masa depan dengan fi'il madhi, ya. Untuk apa? Karena saking pastinya terjadi, ya. Ya, karena diungkap dengan fi'il madhi karena pastinya terjadi. Karena pastinya terjadi, ya. Baik, ini dua pendapat, ya, tapi Allah alam, ya, saya lebih condong pada pendapat ini. Artinya suatu saat kalian akan menjadi raja-raja, benar. Karena nanti mereka akan menjadi raja-raja, mulai dari raja Talut Malika, dari Talut raja-raja, kemudian nanti Daud, kemudian Sulaiman, kan ini di masa depan. Tapi ketika zaman Nabi Musa sedang menginginkan nikmat. Nikmat ini tentu masa lalu. Di sinilah para ulama ketika kita bicara nikmat masa lalu, padahal mereka belum menjadi raja. Apa maksudnya raja di sini? Maka khilaf di kalangan para ulama. Maksudnya raja karena mereka bukan raja. Raja nanti di kemudian hari. Sementara Nabi Musa sedang menjelaskan nikmat masa lalu. Apa maksud raja di sini? Khilaf, ya.
Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya raja di sini adalah merdeka. Merdeka, bebas dari perbudakan. Ya, bebas dari perbudakan ya. Sebelumnya kalian diperbudak oleh suku Akbat, sukunya Firaun. Sekarang kalian jadi raja merdeka, ya. Ini pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya raja di sini yaitu punya tempat tinggal, punya istri, anak, pembantu, ya. Ya, kalau sudah punya istri, punya anak, pembantu, punya rumah, ya raja lah. Ya raja di rumah maksudnya. Jadi sudah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa lahu qutu yaumihi, fa ka'annama hizat lahu dunya bi hadafiriha. Siapa yang di pagi hari dalam kondisi sehat, kondisi aman di rumahnya, badan sehat, ada makanan hari itu, seakan-akan dunia telah datangkan kepada dia seluruhnya. Artinya sudah, apalagi mau dicari? Ini yang maksudnya yang kebutuhan asasi, kebutuhan primer sudah terpenuhi. Ya, ini pendapat. Ya. Ada yang mengatakan maksudnya mereka punya si anak. Ada yang mengatakan maksudnya mereka diberi kenikmatan seperti kenikmatan raja-raja. Kenikmatan raja-raja. Apa kenikmatan raja-raja? Itu diberikan manna wa salwa, Ya, makanan turun langsung dari langit, ya. Kemudian batunya Nabi Musa kalau dipukul keluar air, ya. Kemudian awan yang menaungi. Ini seperti raja aja. Raja aja di zaman itu tidak ada yang seperti ini, ya. Tapi intinya Allah alam bisawab. Ini pendapat mungkin saya lebih condong maksudnya mereka bebas dari perbudakan, ya. Mereka bebas dari perbudakan. Jadi Nabi Musa sedang menceritakan nikmat mereka yang lalu. Kemudian nikmat mereka yang ketiga, ini yang pertama, Allah jadikan banyak nabi, ya. Yang kedua, Allah jadikan kalian raja. Yang ketiga, Allah memberikan kepada kalian apa yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari suku-suku bangsa yang lain di dunia ini. Yang ketiga. Ini maksudnya mereka spesial. Mereka suku bangsa spesial. Bangsa terbaik di zaman itu. Ya. Dan Allah berikan mereka banyak yang tidak diberikan kepada suku yang lain. Apa yang Allah berikan banyak. Ya. Tadi sudah kita singgung mana salwa, ya. Mana salwa, para nabi, ya. Yang suku-suku di zaman tersebut tidak ada ketika itu, ya. Kemudian laut terbelah, ya. Mujizat Nabi Musa alaihissalam, kemudian batu mengeluarkan air. Kemudian di antaranya awan yang menaungi, kemana-mana dinaungi awan. Ini tidak diberikan pada suku-suku yang lain ketika itu. Jadi Allah ingatkan, kalian telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat agama, nikmat diniyah agama. Kemudian ini adalah nikmat dunia. Taib. Apa maksud Nabi Musa untuk menyebutkan nikmat-nikmat ini sudah kita singgung tadi, untuk berjihad, Taib, tolong dihapus, kita lanjutkan. Taib, kita akan bacakan dari buku, ya. Kalau yang perlu nanti saya tulis di papan tulis, kita lanjutkan, ya. Setelah Nabi Musa alaihissalam menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, terutama Allah jadikan mereka bangsa yang spesial, Allah berikan apa yang tidak diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain, maka saatnya diberi tugas. Saya ingatkan tadi, semakin orang diberi kenikmatan spesial oleh Allah, maka dia harusnya semakin bersyukur. Ternyata disuruh jihad. Apa kata Nabi Musa? Ya qaumi. Perhatikan, Nabi Musa selalu mengatakan ya qaumi, wahai kaumku. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasah. Ya kaumku, masuklah kalian ke dalam negeri yang muqaddasah. Maksudnya Palestina. Kenapa Palestina atau Baitul Maqdis disebut dengan negeri yang suci? Kata para ulama, karena disitulah diturunkan para anbiya. Banyak nabi-nabi diturunkan di situ, di daerah Palestina. Sehingga tempat tersebut berkah, kemudian disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lati kataballahu lakum, yang Allah tuliskan untuk kalian. Kalian harusnya ke situ. Kalian pulang ke situ, ya. Bertakwa kepada Allah dan tinggal di situ. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, wala tartaddu ala adbarikum. Jangan kalian mundur. Kalau perang jangan mundur. Jangan balik belakang kabur, maju.
Fatanqalibu khasirin, maka kalian akan merugi kalau kalian mundur. Nabi Isa sudah ingatkan. Ini datang perintah. Ayo maju perang, ya. Pasti menang, pasti menang. Apa jawaban mereka? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di sana ada orang-orang jabbar. Jabbar itu diartikan oleh para ulama dengan dua. Bisa artinya jabbar, maksudnya jabbarin, maksudnya izam tiwal. Artian pertama itu mereka badannya besar. Badan besar, tinggi, kuat, kelihatan sosoknya besar-besar, ya. Sampai sebagian mereka ada yang mengatakan berapa hasta tingginya, ada yang mengatakan 6 hasta. 6 hasta sekitar 3 meter misalnya, ya. Intinya tidak seperti biasanya, ada yang mengatakan 9 hasta tingginya, wallahu alam bisawab, ya. Ini perkataan sebagian ahli tafsir. Tapi pendapat pertama jabbar maksudnya mereka besar. Pendapat kedua jabbar maksudnya qaharin, yaitu mutasallitin, yaitu orang yang mujbirin, orang-orang yang zalim, yang kasar, yang kalau maksa orang untuk mengerjakan apa yang mereka mau, ya, orang-orang bengis. Diartikan cuma ini. Sehingga ketika mereka melihat musuh mereka, ya, ternyata jagoan, kemudian badannya besar, mereka takut. Kata mereka, "Ya Musa inna fiha qauman jabbarin." Di dalam Palestina ada orang-orang hebat ya Musa, orang perkasa. Wa inna lan nadkhulaha, kata mereka kami tidak bakalan masuk hatta yakhruju minha, sampai mereka keluar. Subhanallah. Disuruh ngusir mereka, mereka bilang enggak. Biar mereka keluar sendiri. Ya, kapan mereka mau keluar sendiri? Kita ini disuruh oleh Allah untuk ngusir mereka. Ya, bukan untuk menunggu mereka keluar. Mau sampai kapan mereka mau keluar? Enggak keluar-keluar. Ya, mereka sudah tinggal situ, ya. Aneh saja mereka. Jadi mereka takut, mereka langsung dengan tidak malu-malu mereka mengatakan inna lan nadkhula hatta yakhruju minha. Kami tidak bakalan masuk sampai mereka keluar. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar baru kami masuk. Nah, ini sama aja bohong. Kalau gitu enggak perlu jihad, ya, tunggu mereka keluar. Nah, mereka keluarnya kapan? Ya. Ternyata mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Maka kemudian ada dua orang yang menasihati mereka. Dua orang ini ada yang mengatakan, yang pertama adalah Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa yang menemani Nabi Musa ketika mencari Khadir, yang dia nanti akan menjadi nabi setelah Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal dunia. Satunya adalah Kalib bin Yufanna. Kalib bin Yufanna, dua orang soleh di antara sekian banyak orang-orang Bani Israel ketika itu. Allah menyebut dua orang ini. Qala rajulani minal ladzina yakhafun. Berkatalah dua orang dari orang-orang yang takut. Ada yang mengartikan takut maksudnya apa? Dua orang ini takut kepada Allah. Ini tafsir yang lebih benar. Ada yang mengatakan dua orang ini takut. Mereka takut sebagaimana teman-temannya takut, tetapi ketakutan tersebut tetap membuat mereka berkata dengan hak. Kita takut ya, tapi kita harus berjihad. Ya. Karena sudah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalau masuk pasti menang, maka mereka menasihati, kata mereka an'amallahu alaihima, kata Allah qala rajulani minal ladzina yakhafun an'amallahu alaihim. Allah menyebutkan dua nikmat, dua sifat mulia dua orang ini. Pertama, yakhafun, mereka takut kepada Allah. Atau yang kedua, ataupun mereka takut tapi mereka tetap memberanikan diri. Yang kedua, an'amallahu alaihima, Allah memberi nikmat kepada mereka berdua dengan ketakwaan, dengan kesabaran, dengan keteguhan, dengan keyakinan. Udkhulu alaihimul bab, masuklah kalian melewat pintu untuk lawan mereka. Masuk ke Palestina. Kata mereka, fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kalian bisa masuk, kalian pasti menang. Tinggal masuk aja, masuk menang. Masuk menang. Ya. Wa 'ala Allahi fatawakkalu, namun syaratnya bertawakal kepada Allah. In kuntum mu'min, kalau kalian beriman. Sudah, ini nasihat yang luar biasa di puncak ketakwaan, di puncak tawakal, tinggal masuk perang sudah dijamin menang. Kalau kalian beriman kepada Musa alaihissalam, Musa enggak pernah bohong. Musa bilang kalau masuk pasti menang. Sudah, masuk aja. Alaihissalam bilang kalau masuk pasti menang. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kalian masuk kalian pasti menang. Tapi syaratnya wallahi fatawakkalu. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'min, kalau kalian beriman. Apa kata mereka? Sudah dinasihati Nabi Musa, dinasihati oleh dua orang ini, mereka tetap ngeyel. Kata mereka, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan. Sekarang lebih kencang lagi. Kalau tadi kami tidak bakalan masuk, sekarang lebih parah. Wahai Musa, kami tidak bakalan masuk selama-lamanya. Percuma kau nasihati kami. Artinya mereka sudah membuat keputusan, kami bakalan ngeyel abadi. Kata mereka, inna lan nadkhulaha, kami tidak bakalan masuk. Tambah lagi, abadan, selama-lamanya, madamu fiha. Kalau mereka masih di sana, selama-lamanya kami tidak bakalan masuk. Apakah cukup sampai di situ? Mereka ngejek. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau wahai Musa. Anta, kasar sekali. Engkau pergi sana sama Tuhanmu. Faqatila, silakan kalian berdua berperang.
Inna hahuna qa'idun, kami nunggu di sini. Subhanallah. Ngeyel luar biasa. Makanya ini menunjukkan apa ya? Bagaimana Bani Israel terlalu parah ketika itu. Lihat Nabi Musa dengan penuh kelembutan mengatakan ya qaumi, wahai kaumku, wahai kaumku. Mereka bilang bukan bilang wahai Nabiullah, wahai Rasulullah Musa. Hei Musa, kasar ngomongnya. Kami tidak bakalan masuk. Pergilah ente sama Rob ente, bayangkan kasar. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau. Tidak mengatakan ya Rasulullah, wahai Nabiullah. Subhanallah, kasar mereka kepada Nabi Musa. Dan ngejek, ente pergi aja sama Tuhan, ente kita nunggu di sini. Subhanallah. Oleh karena ketika para sahabat akan perang dalam perang Badar, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menunggu perkataan suku Ansar. Maka suku Ansar kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, lau hutta binal bahra la hutnahu ma'ak. Ya. Walau balagta bina barkal dhumat la balagna ma'ak. Ya. Wala takhallafa minna ahad. Kata dia, ya Rasulullah, kalau kau ngajak kami, jangan ragu dengan kami ya Rasulullah, kata kaum Ansar. Kalau engkau mengajak kami masuk dalam lautan, kami akan masuk. Kalau engkau mengajak kami pergi ke Barkil Gumat itu tempat yang sulit, penuh batu yang cadas, sulit untuk dilewati oleh onta dan kuda, harus menempuh perjalanan yang jauh untuk berjihad. Kami akan berangkat dan tidak seorang pun dari kami ketinggalan. Kami akan masuk di lautan, kami akan menempuh padang pasir, bebatuan, kami tidak peduli. Kami akan mengikuti engkau. Dan kami tidak akan berkata seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, idhab anta faqatila innaha huna qa'idun. Kami tidak akan berkata seperti perkataan Bani Israel, pergilah engkau dan Tuhanmu perang, kami nunggu. Tetapi kita berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Tapi kami berkata, wahai Rasulullah, pergilah engkau dan Tuhanmu berperang, kami akan bersama kalian berperang. Ya. Dan ini perbedaan antara para sahabat Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat Nabi Musa alaihissalam. Ketika para sahabat Nabi Musa atau kaum Nabi Musa sudah mengucapkan kata-kata yang pedas, ngejek, merendahkan, maka Nabi Musa hanya pasrah. Dan saya bilang tadi, Nabi Musa orang yang sangat sabar. Sangat sabar, benar-benar penyayang kepada kaumnya, ya. Jangan kepada kaum dia, kepada kita kaum Muhammad SAW dia sangat sayang, ya. Makanya ketika Nabi SAW turun dari langit kemudian mengabarkan diperintahkan 50 waktu, Nabi Musa yang nasihati, minta keringanan sampai jadi 5. Bayangkan betapa sayang Nabi Musa kepada kita, kepada kaum juga dia sangat sayang. Maka ketika kaumnya mengucapkan kata-kata yang kasar kepada dia, perendahan, pengejekan, maka dia bersyakwa, mengeluh kepada Allah. Hanya kepada Allah dia bisa mengeluhkan. Dia mengatakan, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Rabbku, aku tidak bisa mengatur kecuali diriku dan saudaraku, yaitu Harun aja. Ada yang mengatakan, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Maksudnya, wa akhi aidan la yamliku illa nafsahu. Artinya, kami ya sudah. Saya hanya bisa ngurus diri saya, tidak bisa nyuruh orang lain. Saudaraku Harun juga hanya bisa memerintahkan diri, tidak bisa memerintahkan orang lain. Bagaimana lagi? Mereka kayak begitu. Dia keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa berdoa, "Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin." Kalau begitu ya Allah, putuskanlah antara kami dengan mereka, ya. Pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik tersebut, ya, karena mereka kasar kepada Nabi Musa, ya. Allah mengabulkan permintaan Nabi Musa alaihissalam. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Sungguhnya Palestina haram bagi mereka. Arba'ina sanatan, 40 tahun mereka akan terombang-ambing, kebingungan. Yatihuna fil ard, tersesat di bumi. Fala ta'sal qaumil fasiqin, dan jangan kau sedih terhadap orang-orang fasik. Subhanallah, kata para ulama, Allah mengatakan fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, jangan kau sedih. Kami sudah beri keputusan wahai Musa, mereka akan tersesat 40 tahun atau mereka akan terombang-ambing selama 40 tahun. Maka jangan kau sedih. Kenapa? Karena Nabi Musa dikenal sangat syafuk, sangat sayang kepada umatnya. Allah tidak ingin Nabi Musa berdoa, ya Allah, jangan kasih hukuman kepada mereka. Makanya Allah bilang, jangan kau sedih, ya. Saya akan tetapkan hukuman bagi mereka 40 tahun mereka terombang-ambing. Dan lihat, saya sampaikan, Nabi Musa adalah nabi yang sangat sayang kepada kaumnya. Ya. Lihatlah bagaimana kaumnya membangkang. Bolak-balik kalau kita baca surat Al-Baqarah tentang pembangkangan kaum Nabi Musa tidak mukul mereka, kalau sekali mukul langsung tewas.
Kemudian bagaimana Nabi Musa pernah dituduh macam-macam. Nah, kalau kita baca ceritanya kurang ajar mereka ini ya. Sampai Nabi Musa pernah dituduh punya penyakit di sekitar kelaminnya ya. Sampai mereka nuduh Nabi Musa, Nabi Musa tidak mau mandi sama kita karena punya penyakit. Bayangkan nabinya diejek. Ya. Ya, sebagaimana hadis yang ma'ruf ya dalam Sahih Bukhari ketika Nabi Musa mandi di tempat sendiri, kemudian kaumnya mandi di tempat sendiri, kemudian mereka nuduh Nabi Musa punya penyakit di sekitar biji kemaluannya. Ya. Tapi intinya itu sudah pembahasan yang lain. Tapi Nabi Musa tidak marah, tidak mukul mereka. Nabi Musa, makanya ketika Allah tahu Nabi Musa sangat sayang kepada kaumnya, Allah mengatakan jangan sedih atas apa yang aku putuskan kepada mereka, ya, kepada mereka. Taib. Datang sebagian riwayat dalam buku-buku tafsir disebutkan, ya. Di antaranya tafsir Qurtubi, Al-Qurtubi, bahwasanya yang tinggal di kota Palestina, kenapa mereka tidak mau masuk? Karena yang tinggal di Palestina adalah raksasa, orang-orang badan besar. Ya. Sampai disebutkan di antaranya ada seorang bernama Uj bin Unak atau Uj bin Nuk yang tingginya adalah 3.333 hasta. Kalau setiap hasta adalah setengah meter berarti 3.333 sekitar 1,5 kilometer tingginya. Sampai disebutkan kalau dia mau makan dia ambil ikan di laut dengan tangannya, kemudian dia bakar di matahari, kemudian dia makan, cenek terus bakar matahari, kemudian apa? Makan. Ini khurafat semuanya. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan Ibnu Katsir rahimahullah. Saya bacakan, Ibnu Katsir berkata, "Hiya min wad'i Bani Israil." Ini adalah hadis palsunya Bani Israil. Kita punya hadis palsu versi orang Islam, hadis maudhu'. Ini hadis palsunya Bani Israil, yang bikin hadis palsu Bani Israil. Demikian juga disebut Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya. Dzalika min wad'i zanadiqati ahli kitab. Ini yang bikin orang-orang zindik Bani Israil yang bikin hadis ini. Kenapa? Karena ini seakan-akan melegalkan ketakutan mereka. Ya wajarlah kalau disuruh lawan orang 1,5 kilo tingginya, ya gimana? Ya. Mereka mengatakan, wah wajar kita takut. Ya, Musa suruh maju sendiri perang. Ya. Tapi ini semua khurafat, tidak benar, dibantah oleh ini hadis palsu versi Bani Israil. Kemudian juga dibantah oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwasanya hadis menunjukkan orang setelah Nabi Adam semakin pendek, ya. Makanya kata Rasulullah SAW, Allah menciptakan Nabi Adam situna dzira'an, tuluhu situna dzira'an, tingginya 60 hasta. Kemudian kata Allah, walam yazil, kata Nabi SAW, walam yazil khalqu yanqusu hatal an. Kemudian manusia berkurang. 60 hasta cuma 30 meter. Ini sementara 1,5 kilo. Tidak benar, ya. Tapi akhirnya mereka tidak jadi berperang. Kemudian mereka diombang-ambingkan oleh 40 tahun. 40 tahun ini kata para ulama, mereka hanya melewati daerah cuma sekitar, ini tafsir dalam buku tafsir. Ya tidak jauh, cuma sekitar 6 farsah kali 9 farsah. Satu farsah sekitar 5 kilo, 5,5 kilo. Jadi mereka hanya muter-muter suatu tempat sekitar cuma berapa? 5 kali 6 ya sekitar 30 kilo kali 30 kilo atau 30 kali 40 kilo sekitar gitu. Itu aja mereka putar-putar, mereka berjalan muter lagi. 40 tahun mereka muter-muter enggak bisa keluar di daerah tersebut. Kok bisa ya Ustaz? Itu Allah Maha Kuasa, gampang. Nah mereka jalan ke utara terus nih misalnya. Tetap aja nanti kembali lagi loh. Ini tempat tadi. Jalan lagi terus enggak pernah balik, putar lagi. Allah muter bumi gampang saja, muter apa daerah tersebut balik lagi 40 tahun seperti itu. Disebutkanlah di selama 40 tahun itulah terjadi kejadian-kejadian seperti manna wa salwa, Allah turunkan kepada mereka, awan menaungi mereka, batunya Nabi Musa mereka ajak bawa-bawa, kalau dipukul keluar 12 mata air. Sampai akhirnya setelah 40 tahun, orang-orang pembangkang mereka itu sudah banyak yang meninggal dunia, yang bilang kita duduk aja, ente aja perang ya Musa. Akhirnya tinggal anak-anak mereka yang kemudian perang, ya. Disebutkan di antaranya adalah ada yang mengatakan Nabi Musa, Nabi Harun meninggal di era situ. Nabi Musa, Nabi Harun meninggal di masa tersesat tersebut. Akhirnya tugas mereka diambil oleh Yusha bin Nun. Ketika sudah selesai masa 40 tahun mereka terombang-ambing, maka Yusha bin Nun berserta anak-anak muda yang baru muncul, yang umur mereka mungkin sekitar 40 tahunan, ya, atau kurang daripada itu, maka Yusha bin Nun yang mungkin sudah agak tua ajak mereka bertempur, sehingga berangkatlah dia menuju ke Palestina untuk melawan orang-orang tersebut, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah disebutkan bahwasanya ada seorang nabi yang pernah meminta matahari berhenti. Itulah Yusha bin Nun. Dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah taala, kenapa dia minta matahari berhenti? Karena dia ingin selesaikan hari tersebut, sudah asar, kalau malam harus berhenti, sementara besok hari Sabtu mereka tidak berperang. Sehingga dia minta, ya Allah, ya saya punya tugas, berhentikanlah
matahari. Maka matahari berhenti kemudian berperang sampai selesai akhirnya masuk dalam kota Palestina. Ada yang mengatakan Nabi Musa belum meninggal. Nabi Musa kemudian berjalan bersama Yusha bin Nun kemudian ikut berperang dan akhirnya menaklukkan kota Palestina. Di akhir pembahasan kita ini saya ingin menyampaikan tentang wafatnya Nabi Musa alaihissalam sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Jadi Nabi Musa bagaimana wafatnya ya. Disebutkan bahwasanya dalam Sahih Bukhari ya, Allah mengirim malaikat untuk mencabut nyawa Nabi Musa. Kemudian ketika datang malaikat masuk ke dalam rumah Nabi Musa kemudian memukul wajah malaikat tersebut sampai matanya cacat atau luka ya. Kemudian malaikat tersebut ya pergi melapor kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Dia pun lapor kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya Nabi Musa tidak mau mati ya. Hadis ini hadis yang sahih. Kok bisa Nabi Musa mukul malaikat tersebut ya sampai matanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini kita terima hadis itu sahih, tidak perlu kita ragukan tentang kesahihan hadisnya. Malaikat mungkin ketika berubah jadi manusia, sifat-sifat manusia ada sedikit ya, mungkinnya dipukul wajahnya dan Musa tahu sangat kuat. Ya, bagaimana Nabi Musa pernah mendorong orang langsung meninggal dunia, Nabi Musa pernah mukul batu sampai ada cap tangannya di batu saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam, nampar orang yang matanya lepas sangat mudah ya. Kenapa Nabi Musa mukul malaikat itu yang dibahas oleh ulama? Kenapa Nabi Musa mukul malaikat itu? Ya. Ada yang mengatakan ini majas, namun ini tidak pas. Ini kiasannya tidak pas. Yang benar hakiki. Hakiki ini benar-benar hakikat. Ada dua pendapat yang sangat kuat. Ada yang mengatakan malaikat datang, Nabi Musa tidak tahu dan dia dalam bentuk manusia dan dia masuk ke rumahnya tanpa izin, maka Nabi Musa mukul. Ya, Nabi Musa mukul dan dia berhak untuk memukul orang yang bahkan mencokal matanya, bahkan menusuk matanya. Kalau orang ngintip dalam rumah, apalagi masuk tiba-tiba boleh dipukul. Ini pertama. Yang kedua, dan ini pendapat dipilih Al-Qurtubi rahimahullah bahwasanya Nabi Musa alaihissalam kalau tidak salah yang pertama dipilih oleh Ibnu Hajar, adapun yang kedua dipilih oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya bahwasanya malaikat tersebut tidak memberi pilihan. Padahal kita tahu setiap nabi kalau mau dicabut nyawanya kasih pilihan dulu. Sehingga Nabi Musa marah karena tidak dikasih pilihan. Intinya setelah itu Nabi Musa meninggal dunia. Kemudian Nabi Musa meminta agar dia diwafatkan ya di dekat dengan Baitul Maqdis tapi dijauhkan, ramyatan bihajarin, yaitu ya Allah mintakan buatkanlah aku meninggal di daerah sekitar Baitul Maqdis tetapi sejauh seperti batu yang dilempar, yaitu agak jauh dari Baitul Maqdis ya. Apa sebabnya Nabi Musa minta seperti itu agar dia dekat Baitul Maqdis tapi dijauhkan? Berkata Al-Qurtubi rahimahullahu taala ya. Wala alla dzalika li alla yu'bad wallahu a'lam. Ya, Nabi Musa minta agar kuburannya dia minta agar dijauhkan ya, orang biar tidak tahu kenapa. Kata Al-Qurtubi la alla dzalika li alla yu'bad, agar Nabi Musa tidak diibadahi. Dan ini juga disampaikan sebelumnya oleh Ibnu Battal. Dia mengatakan wa makna ramyatun bihajar, kenapa Nabi Musa ingin dijauhkan sejauh lemparan batu ya, liyu'ma qabruhu li'alla yu'bada qabruhu atau li'alla ya'buda qabrahu juhalu ahli millatihi wa yaqsudunahu bitta'zim. Ini kata Ibnu Battal, agar kuburannya tertutupkan, terbutakan, tidak ada yang tahu di mana posisinya. Supaya orang-orang jahil di zaman dia tidak beribadah kepadanya, tidak menyembah kuburan tersebut. Ya, dan tidak ingin mendatangi kuburan tersebut untuk mengagungkan. Jadi hikmahnya kuburan tersebut tidak diketahui di mana lokasinya sampai sekarang ya. Taib apa fungsinya Allah menyebutkan kisah ini? Terakhir kita tutup, yaitu Allah ingin beri hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kalau orang-orang Yahudi di zamanmu ngeyel itu wajar. Wajar. Ini Yahudi sama nabinya juga Bani Israel, ini Bani Israel sama nabinya Bani Israel yang mereka sangat agungkan, Nabi Musa alaihissalam, mereka saja ngeyel, apalagi engkau wahai Rasulullah yang Arab. Sama Nabi Bani Israel, Nabi Musa yang mereka agung-agungan saja mereka ngeyelin, sampai kurang ajar begitu, apalagi engkau hanya nabi seorang dari Arab. Maka bersabarlah. Karena mereka orang Yahudi, memang orang Bani Israel memiliki sifat seperti itu. Demikian para jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang kisah dua anak Nabi Adam. Yang satu membunuh yang lain, insyaallah pada kesempatan berikutnya. Tapi demikian saja kajian kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.